Di restoran ini bukan manusia yang makan sushi guys, tapi sushi yang makan manusia. Jadi ada ilmuwan yang berhasil bikin hewan yang udah gak bernyawa bisa hidup lagi. Bahkan potongan ikan yang udah jadi sushi juga jadi hidup. Ngerinya sushi-sushi itu jadi ganas, bahkan mulai nyerang tamu restoran. Sushinya jadi sushi zombie. Lidah cewek ini aja ditarik sushi zombie. Dan gak lama sushi-sushi lainnya datang. Cewek itu dimukbang. Nah, cewek baju pink ini berusaha sembunyi. Dia malah nemuin sushi hidup yang ternyata baik. Sushinya gak gigit. Ya udah, dia dan sushi baik itu berjuang sama-sama buat keluar dari restoran. Mereka dikejar geng sushi zombie sampai akhirnya berhasil pindah ke gedung lain kan nih. Sushi zombinya ngikut masuk guys. Jadi terpaksa cewek ini harus melawan sushi-sushi itu. Dan tiba-tiba sushi zombie yang tadinya kecil ngumpulin kekuatan jadi satu dong. Jadi sushi zombie raksasa. Di saat cewek ini udah mau nyerah, sushi yang baik tadi keluar dan berusaha ngelawan sushi zombie raksasa itu. Cewek ini juga berani ikut nyerang dan berhasil bikin sushi zombie raksasa itu mental hancur lebur di udara. Setelahnya ternyata semua sushi jadi normal guys, udah bisa dimakan. Walau cewek ini jadi kehilangan bestie barunya, sushi baik itu, yang juga kembali jadi sushi biasa, nggak hidup lagi. Cewek ini baru kerja jaga minimarket. Tiba-tiba ada satu pelanggan yang aneh nih guys. Pas mau bayar kelihatan nih ya, tangannya aneh. Dia kelihatan serem, matanya nyala, kayaknya bukan manusia. Cewek kasir ini jadi gemeteran kan, kembaliannya jatuh. Pembeli itu kelihatan marah, makanya diem-diem cewek ini mencet bel alarm kan. Tangan cewek ini langsung dicakar pakai kuku tajamnya. Dia buka masker dan nunjukin wajahnya yang serem. Ternyata itu manusia serigala guys. Beruntung sosok mengerikan itu tiba-tiba menghilang gitu aja. Dan yang punya minimarketnya dateng kan nih. Dia naruh sebuah kotak di kasir. Katanya kalau ada pembeli yang aneh lagi pasti bakal takut deh sama kotak ini. Sampai tiba-tiba datang lagi pelanggan yang kasar dan marah-marah. Kotak itu dilempar. Ngeri banget. Ternyata isinya kepala orang guys. Bosnya dateng dan pembeli nyebelin itu dihabisi. Cewek kasir ini mau kabur tapi ternyata pintunya udah dikunci. Dia baru tahu kalau bosnya juga bukan manusia, tapi monster mengerikan yang suka ngoleksi mata. Ngeri banget ya. Cewek ini dibayar mahal buat bikin boneka santet guys. Awalnya dia nggak percaya, tapi ternyata beneran. Jadi dia biasa bikin boneka kan. Nah, suatu hari ada pesanan dari orang misterius yang minta dikirimin 100 boneka. Dan semua bahannya dikirimin sama kurir aneh yang kepalanya ditutupin. Setiap boneka yang dia bikin harus dibacain mantra. Dan anehnya jari cewek ini selalu terluka tiap nyelesain bonekanya. Sampai akhirnya 100 boneka itu jadi dan dibawakan sama kurir aneh tadi. Cewek ini nonton di TV. Ternyata boneka yang dia buat itu udah dijual jadi boneka santet, yang kalau bonekanya ditempelin nama orang yang ditargetin terus ditusuk paku, orang aslinya yang bakal terluka. Itu beneran boneka santet. Cewek ini udah mau lapor polisi. Entah gimana yang jual bonekanya bisa tahu guys. Nah, gak lama setelahnya temennya cewek itu mampir kan. Dia setel TV kaget banget. Temennya itu udah jadi target yang bakal dihabisi pakai boneka santet. Si temennya ini mau ngelapor juga, tapi ya penjualnya bisa tahu kan guys. Ya, dia jadi korban berikutnya deh. Bocil ini bingung, orang tuanya selalu masak daging, padahal mereka nggak pernah beli daging guys. Terus itu daging dari mana dong? Jadi bocil ini curiga, daging yang dimasakin ibunya nih beda. Bukan daging sapi, bukan daging ayam. Setiap ditanya itu daging apaan, ayahnya nggak mau ngasih tahu. Sampai akhirnya diam-diam bocil ini ngecek kan ke ruang bawah tanah rumahnya. Ada banyak bekas baju orang, nggak tahu baju siapa. Dan ada alat-alat potong daging juga, dia ketakutan. Bocil ini ngasih tahu gurunya kan, si bu guru jadi datang ke rumahnya nih buat ngecek. Anehnya ruang bawah tanah itu udah dirapiin guys. Yang bocil ini lihat kemarin udah nggak ada. Dia jadi dikira halu. Ya, tapi bener aja, pas si bu guru lengah langsung dipentung pakai stick golf. Ayah ibunya ternyata emang psikopat yang suka makan daging orang. Dan daging si bu guru udah siap nih buat dimakan malam itu sama anaknya. Si bocil nggak mau makan daging itu. Orang tuanya jadi marah banget. Sampai tiba-tiba bocil itu pingsan. Bangun-bangun dia udah di rumah kakek neneknya. Dan si kakek bilang tenang aja, ayah ibunya udah nggak bisa nyakitin bocil ini lagi. Soalnya udah dijadiin burger nih guys. Ternyata kakek neneknya sama aja. Bocil-bocil ini mainan Mentos sama Coca-Cola di kuburan. Botolnya dilempar-lempar sampai ada satu yang jatuh kan nih, ngalir ke tanah kuburan. Dan ternyata yang ada di kuburan itu jadi bangkit guys badut ini. Badut zombie itu lapar dan dia masuk ke rumah ibu-ibu ini. Si ibu kaget mundur-mundur sampai jatuh dan meninggal. Badut zombie ini bingung sampai pas dilihat di cermin dia baru sadar kalau tampangnya serem. Udah nggak lucu kayak dulu, pantas aja ibu-ibu itu takut. Ya, tapi sebagai zombie dia lapar pengen daging manusia. Akhirnya daging ibu-ibu itu dia masak. Baru mau makan suaminya si ibu pulang guys. Dikira ini masakan istrinya, malah jadi dimakan dong. Badut zombie itu kesel dan ya sekarang dia punya 2 piring deh. Istri dan suaminya itu dimakan. Setelahnya dia berusaha dandan biar gak serem-serem amat, biar mirip manusia. Di luar ternyata udah penuh sama zombie-zombie lain yang bangkit juga. Kota itu udah dipenuhi zombie yang sama kayak dia. Wanita ini paling cantik guys di kotanya. Dia selalu tampil menarik dan suka banget sama emas. Sampai suatu ketika dia ngalamin musibah yang bikin dia kehilangan satu tangannya. Kekurangannya itu bikin dia insecure dan ngerasa gak cantik lagi.
Karena cinta banget sama istrinya, suaminya akhirnya ngejual semua hartanya. Dia beli batangan emas dan dilebur guys, dia bikinin tangan emas untuk istrinya. Setelahnya baru deh wanita ini ngerasa dirinya cantik lagi dan kembali percaya diri. Dia nggak pernah mau ngelepas tangan emasnya itu, sampai akhirnya justru dia jadi sakit guys. Tangan emasnya itu bikin infeksi dan dia pesan sampai mati pun nggak mau dilepas. Dia mau dikubur sama tangan emasnya. Waktu berlalu dan setelah kehilangan istrinya, pria ini bangkrut guys, butuh uang. Karena kepepet, pria ini akhirnya nekat ngebongkar kuburan istrinya buat ngambil tangan emas itu. Arwah istrinya marah dan langsung ngehantuin suaminya ini, minta tangan emasnya balik. Udah dikasih, tetap aja suaminya itu dihabisi. Mereka akhirnya dikubur sebelahan dan semua orang tahu kalau di kuburan wanita itu ada tangan emas yang berharga. Ya, tapi nggak ada satupun orang yang berani nyuri tangan emas terkutuk itu. Bocil ini melihat pameran sebuah bola besar yang terbuat dari tali jerami. Sampai tiba-tiba dia mendengar suara dari dalam bola itu dan muncul tangan yang narik dia masuk. Gak lama ibunya datang dan panik karena anaknya hilang. Si ibu langsung ke kantor polisi, tapi entah kenapa polisinya kayak nggak mau bantuin dan malah maksa ibu ini nelan bulutan tali kecil. Untungnya si ibu berhasil ngelawan, tapi dia kaget banget pas ngeliat di balik kulit polisi itu ternyata gulungan tali yang sama kayak bola besar tadi. Si ibu langsung kabur, dia keluarin gulungan tali itu dari mulutnya dan dia bawa kapak mau ngancurin bola besar itu. Dicegat sama penduduk kota. Ternyata kota ini terkutuk guys, semua penduduknya bukan manusia tapi monster dari tali jerami. Si ibu langsung ngancurin bola itu dan nemuin anaknya. Jadi ternyata bola itu diciptain sama seorang ayah yang gak rela kedua anaknya meninggal. Tubuh dua anaknya disimpan di dalam gulungan bola besar ini dan anaknya si ibu ditarik masuk buat nemenin kedua anak itu di dalam. Sialnya ibu ini kesulitan nyelamatin anaknya yang nyangkut di antara tali, sampai akhirnya dia cuma bisa pasrah meluk anaknya dan mereka ditelan sama bola besar itu. Cewek ini bisa ngeramal kematian guys. Dia tiba-tiba nyamperin seorang pria dan ngasih gambarnya. Setelahnya ada besi panjang yang jatuh ngenain pria itu. Dan ngeri banget, kejadiannya persis kayak yang digambarin cewek tadi. Dia akhirnya dimintain keterangan sama polisi, tapi cewek ini malah ngasih gambar lagi karena dia punya firasat kalau bakal ada banyak korban yang meninggal. Akhirnya cewek ini dibawa ke laboratorium dan dia dipasangin alat-alat yang bisa ngebantu gelombang otaknya biar bisa nggambarin lebih jelas kejadian itu di mana, pelakunya siapa. Berhasil, polisi akhirnya jadi tahu kalau ada tersangka yang ngerencanain penggeboman. Karena kemampuan cewek itu, orang-orang jadi selamatkan dari ledakan bom. Tapi dia malah ditemuin meninggal dan dia juga udah ngeprediksi kematiannya sendiri. Jadi ternyata karena kemarin otaknya terlalu dipaksa pakai alat-alat untuk ngegambarin kejadian itu, gelombang otak cewek ini malah jadi rusak guys. Dia kena stroke sampai akhirnya meninggal sesuai kayak gambarannya sendiri. Karena selalu ngerasa dirinya nggak berguna, cewek ini tiba-tiba aja berubah jadi kursi kayu. Jadi cewek ini punya pacar yang kerjaannya sukses, populer. Sementara dia pengangguran guys. Dia udah berusaha cari kerja tapi nggak dapet. Makanya dia jadi ngerasa nggak berguna. Sampai tiba-tiba pas lagi jalan aneh banget, kakinya berubah jadi kayu. Bahkan perlahan seluruh tubuhnya berubah jadi kayu dan dia jadi kursi. Sepanjang hari orang-orang gak ada yang peduli sama kursi kayu itu. Dia semakin ngerasa gak berarti. Ada kakek-kakek yang mau ngebawa kursi itu tapi mau dijual dong. Dia gak mau dan berhasil kabur. Sampai akhirnya ada satu cowok yang beneran tertarik sama kursi kayu itu. Dia bawa pulang dan kursinya bener-bener dirawat guys, selalu dielap dan kursinya kepake banget. Pas cowok ini kerja, pas lagi latihan musik juga dia selalu duduk di kursi itu. Pada akhirnya dia malah betah dan senang berubah jadi kursi karena sekarang dia bisa berguna bagi orang lain. Pas ngecek kamar jenazah, Pak Satpam ini takut banget karena ada satu yang bangun gini dong, duduk. Padahal kan udah meninggal. Bukannya langsung kabur, malah dibuka nih penutupnya. Mata jenazahnya ngebuka guys. Si Pak Satpam langsung lari dan dia nelpon kan ngelaporin kejadian itu. Sambil dia cek di CCTV, ini jenazahnya masih duduk gitu. Tapi pas dia nengok lagi udah nggak ada dong. Dan di CCTV lain kelihatan nih ya, itu jenazahnya beneran bangkit. Udah gitu ngarah ke ruangan ini. Nah ini semua ternyata prank guys. Ada orang-orang di balik layar yang nyiapin semuanya. Sengaja mau ngerekam reaksi si Pak Satpam yang ketakutan. Masalahnya si Pak Satpam takut beneran kan, dan ternyata dia punya tembakan. Dia udah mau nembak hantunya nih guys, padahal kan hantu bohongan. Untungnya berhasil digagalin, dan dengan santainya mereka ngasih tahu kalau ini semua cuma prank. Padahal si Pak Satpam udah sampai ngompol guys, saking takutnya. Kasian, ini sih keterlaluan ya. Lagi heboh banget nih guys di berita, katanya ada pizza pemakan manusia. Beneran nih ya, bukan manusia yang makan pizza, tapi pizza yang makan manusia. Nah cewek ini lagi tegang nonton beritanya. Ibunya ngasih tahu kalau dia baru aja dibikinin pizza ada di dapur. Dan tiba-tiba pas ibunya ke dapur kedengeran suara teriak guys. Ngeri banget. Pas cewek ini ngecek, ternyata wajah ibunya lagi digigitin pizza. Kayak di berita guys, pizzanya makan manusia. Di saat cewek ini mau nyelamatin ibunya, tiba-tiba dari belakang ada pizza lain yang langsung mau nyerang dia. Hampir aja dimakan, tapi untung cewek ini berhasil nangkep pizza itu, terus langsung dimasukin ke oven guys, dan dipanggang sampai gosong. Masalahnya si ibu ternyata bikinin pizzanya banyak guys. Untung cewek ini langsung gercep bikin pizza-pizza itu gosong duluan sebelum nyerang. Baru aja dia tenang, tiba-tiba ada yang bunyiin bel pintunya, dan ternyata dia dikirimin sekotak pizza guys, pizza hidup. Ya udah deh, cewek ini akhirnya jadi korban dimakan pizza psikopat.